Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berhadir di masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita, kajian kita dari hari Ahad yang sebelumnya. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Insyaallah dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah kelak di yaumil akhir adalah hamba yang Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, amin ya rabbal alamin. Amin. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada sayyidul anbiya wal mursalin khatamun nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani, mengamalkan segala sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita kelak di yaumil akhir adalah umat yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang mulia, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita memperpanjang mukadimah lagi, karena di depan kita bersama telah hadir Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz. Oleh karena itu, mari kita simak dengan baik-baik apa yang beliau sampaikan. Yang ingin mencatat silahkan dicatat, yang ingin merekam silahkan direkam, agar bisa nanti kembali kita ulang-ulang dan kita amalkan apa ilmu ataupun amalan yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
إياه نعبد وإياه نستعين وهو إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو نبي المختار الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء والعاملين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ucapan puji sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan masa dan waktu kepada kita semua, kesehatan dan juga kesempatan pada pagi hari ini kita hadir bersama di majelis kita yang kita cintai ini dan juga di majelis kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu kepada kita, begitu juga pintu keberkahan dan pintu-pintu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya apatah lagi nanti di kemudian hari. Semoga kiranya kita termasuk nantinya dari golongan orang-orang yang akan disyafaatkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid daraini amin. Al-babu tsani fi asrarit taharati. Bermula bab yang kedua pada menyatakan rahasia taharah, yakni bersuci daripada hadas yang zahir dan daripada najis yang zahir, dan lagi akan datang menyatakan bersuci daripada hadas yang batin dan najis yang batin. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya, bermula beberapa laki-laki yang kasih mereka itu akan bahwa bersuci mereka itu, dan Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang bersuci itu. Jadi pelajaran tahun yaitu menenangkan, yaitu menerangkan tentang rahasia taharah. Rahasia taharah. Di sebalik daripada rahasia taharah, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa sukanya kepada kita, rasa sayang dan cintanya kepada orang yang senantiasa menjaga dan memelihara kebersihannya.
Namun di dalam bab yang kedua ini perlu kita ketahui taharah ataupun bersuci yang mana yang dimaksud dalam Islam. Nah, pertama dison di dongkonia yaitu bersuci daripada hadas yang zahir. Bersuci daripada hadas yang zahir dan daripada najis yang zahir. Jadi adong nangkin nedongkon hadas, adong nedongkon najis. Berbeda. Hadas dengan najis berbeda. Menghilangkan ataupun mengangkatkan hadas itu yaitu dengan jalan, ada kalanya dengan mengangkatkan air sembahyang ataupun berwudu, ada kalanya ia dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh ataupun disebut dengan mandi. Songonon ma nangkin ne maksud taharah. Jadi maksud ni taharah sangat luas. Taharah bersuci daripada hadas, bersuci daripada najis. Dan bahkan najis itu pun ada dua yang dimaksud di sana najis. Ada najis yang zahir, ada juga najis yang batin. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah pertama disonna kini dongkonnya nah dimaksud rahasia taharah. Rahasia bersuci yaitu bersuci daripada hadas. Hadas terbagi dua. Hadason terbagi dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Jadi hadas kecilon bisa ia hilang bersih dengan mengangkatkan air wudu. Manjawe tiba marhudu iba, maka terangkatlah hadas kecil kita. Tapi kalau kita berhadas besar, pola berhadas besar iba tidak cukup dengan melakukan mandi, tidak cukup dengan melakukan berwudu, akan tetapi mesti dengan mandi. Meratakan air pada seluruh tubuh kita yang zahir, barulah kita lepas daripada hadas besar. Jadi pola hadas besar angkon namaridi, pola hadas kecil mesti harus dengan berwudu. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah pandangan Islam, pandangan di dalam agama kita tentang taharah, sangat tinggi martabatnya. Sangat luar biasa kedudukan bersuci dalam Islam. Sehingga indah sah sumbayang nialak, indah martarima sumbayang niba, anggona deges marsuci niba. Baik ia daripada hadas kecil, angkon na deges nangkin parwudu niba, marwudu ko tesatonga maido nangkin tanganmu ibasuho. Satonga maido ipargolangan na ison. Indah sah nangkin bersuci niba daripada hadasi. Begitu juga kepada semua anggota wudu. Yang lainnya mesti harus sempurna kita basuh. Ada di dalam berwudu itu mengalirkan air ke seluruh tubuh, ke seluruh anggota wudu. Dohat adong nangkin cukup dengan menyapu. Menyapu, indah mengalirkan warna. Membasahi dengan cara disapukan. Jadi nasongonoan perlu kita ketahui nang. On manedong kon ilmu fikih. Kalau kita mau ibadahnya sah, kita harus mempelajari ilmu fikih. Bagaimana supaya sah wudu kita? Pelajari ilmu fikih. Bagaimana supaya sah mandinya kita?
ataupun wuduknya kita daripada hadas kecil, menghilangkan hadas kecil dan menghilangkan hadas besar dengan cara mandi, pelajarilah ilmu fikih. Jadi sama-sama adong akibatna. Pola inda deges paruduk ni ba adong akibatna. Pola inda deges nangkin parmandi ni ba adong akibatna. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau sah tadinya wuduk kita ataupun mandi kita, harus kita pelajari ilmu fikih. So sah sumbayang ni baik, so martarimo ibadah salat ni baik, harus kita pelajari ilmu fikih. Jadi roster pelajaran tahun mamar silabus ibain nang. Pelajaran kita sepertinya kita sudah masuk kepada silabus. Maksudnya kita putar pelajaran tahun sadarion fikih, tongkinai tauhid, baru tasawuf na dot padilahna. Ranadong sudah di kita pon. Somangwade sorap sadalan agar kita mencicipi dan mengetahui semua ilmu yang disebut dengan fikih, begitu juga tauhid, begitu juga tasawuf. Dan bahkan itulah memang pelajaran yang harus wajib kita pelajari. Pelajari dan mesti harus kita pelajari. Ataupun ilmu yang disebut dengan belajar dan menuntut ilmu yang diwajibkan itu, itulah dia pelajaran yang 3 perkara itu. Ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu fiqih, ataupun ilmu furu' dan ilmu tasawuf ataupun ilmu tariqah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sini disebutkan ada rahasia taharah itu termasuk daripada najis yang zahir. Najis yang zahir, najis yang bisa dilihat oleh mata kepala. Dan lagi akan datang menyatakan bersuci daripada hadas yang batin dan najis yang batin. Adong buseng doneng kini dongkon hadas yang batin dan najis yang batin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang rahasia taharah. Rahasia taharah itu kata Allah dalam Al-Qur'an, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Bermula beberapa laki-laki yang kasih mereka itu akan bersuci. Jadi orang-orang yang suka dia menjaga kesuciannya, orang-orang yang suka cinta ia menjaga kebersihan, maka itu adalah satu tanda-tanda orang yang disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ijagoya nangkin sangat songondia so lepasnya daripada hadas kecil. Berarti kalau orang yang mau lepas daripada hadas kecil, dia harus menjaga wuduknya. Ijagoya wuduknya, jagoya pada motal air sumbayangnya, wuduknya merudu ya, berwuduk dia. Bismillah. Sondiana jolo para sahabat-sahabat Nabi kita. Begitu juga ulama-ulama kita yang banyak pada hari ini, mereka menjaga daripada hadas kecil. Berarti dia mendawamkan, menjaga bagaimana supaya dia senantiasa berwudu. Karena orang yang menjaga wudu itu adalah salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menjaga air wudu itu sama dengan menjadikan perisai ataupun senjata dalam hidup kita. Alakna menjaga air sumbayangna
imaguarna alak na adong senjatana. Adong nangkin senjatanya, pala ibarat ni naketudolok, adong nangkin sinapang niya, adong nangkin iobanya senjata. Karena memang dalam hidup ini kita harus mempunyai senjata. Karena hidup ini adalah perjuangan. Maka termasuk senjata kita ialah menjaga kita daripada hadas kecil. Bagaimana supaya kita senantiasa berkelamaan wuduknya. Maka kita berwuduk bukan karena harus sembahyang. Kita berwuduk tidak mesti karena mau membaca Al-Quran. Akan tetapi kita berwuduk karena mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjaga kebersihan, menjaga kesucian, menjaga kesucian daripada hadas kecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya? Al-wudu'u silahul mu'min. Al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Maka dengan adanya air wudu ini kita akan terang pikirannya. Walaupun rawat orang nangkin pikiran niba, mudah langkah niba, termasuk kita memelihara air sembahyang. Karena dengan adanya wudu itu, badan dan semua anggota kita, anggota badan, anggota tubuh kita akan dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang wudu itu kan diambil daripada kata-kata dhiyaun, dau'un. Artinya wudu itu bercahaya, dau, daripada cahaya. Apabila kita jaga air sembahyang kita, apabila kita jaga wudu kita dawamkan, kita kekalkan. Kalau batal wudu, berwudu. Batal wudu, berwudu. Maka samalah kita telah menjaga yaitu tubuh kita ini. Sarupamai nangkin kita senantiasa menyinari badan dan tubuh kita. Jadi jamaah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dengan berwudu itu adalah satu amalan bagi kita untuk menggugurkan semua dosa-dosa yang ada pada anggota tubuh kita yang zahir. Pala marwudu iba sumay muko, maka hilanglah dosa yang ada pada wajah kita. Pada wajah kita ada mata, mata ada dosanya. Ada hidung, ada mulut, makanya berkumur-kumur. Maka dosa wajah yang ada pada wajah kita itu akan hilang dengan basuhan wudu, dan akan menetes air yang terakhir itu dengan menghilangkan dosa-dosa pada wajah kita. Begitu juga pada anggota yang kedua, tangan. Ketika kita membasuh tangan, ketika kita berwudu, maka hilanglah dosa-dosa tangan kita dan semua anggota tubuh kita. Palai basu isapu ulu niba, isapu nangkin ulu, maka hilanglah dosa pemikiran kita yang sangka buruk dan itu segala macam. Maka semua anggota kita ini ada kesalahannya. Adong salana, adong dosana, adong silopna, bahat kesalahanna. Maka termasuk anggota zahir ini untuk menjaga kesucian dia, yaitu dengan mengangkatkan air wudu. Jadi pola berwudu ibenang nda benagit sumbayang. Manguado menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Maka orang yang menjaga kesucian ini termasuk orang-orang yang dijaga, dipelihara oleh
Allah Ta'ala. Jadi masuk nang kini jago ina. Ahade ijago duk niba pala sarolitana ijago air sumbayang niba. Ijago air sumbayang. Al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Di dalam satu kitab ada disebutkan min fadailil wudu, daripada kelebihan-kelebihan wudu ini termasuk dia akan membuka rahasia. Dia akan membuka rahasia ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kepada kita, pintu daripada ilmu yang kita tidak tuntut. Dalam arti Allah akan memberikan ilmu kepada kita, yaitu ilmu yang tidak dipelajari. Dengan sebab keberkahan wudu orang yang menjaga air sembahyang. Maka dengan menjaga air sembahyang itu, cahaya akan senantiasa mengelilingi kita, mengelilingi tubuh niba, mengelilingi cara berpikir niba. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk senjata yang ampuh itu kata Nabi, yaitu menjaga wudu. Wa qala rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kasih akan orang yang bersuci itu. Jadi pola porwa cinta Allah Ta'ala tiba, Allah suka kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Termasuk yang dimaksud di sini bersuci ialah mensucikan daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Dalam ilmu fikih disebutkan, apabila hadas besar terangkat, maka hadas kecil otomatis terangkat. Pola mandi hadas besar riba, nangkin terangkat mai hadas kecil. Nangkon pemarudu ko sabotulna, matola mai pala nangkin mandi hadas besar riba. Tapi tidak sebaliknya. Indah sebaliknya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Berarti guru anggodung lotong kina mandi hadas besar nangkon bemarudu awbennya. Tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Sunnah marudu iba mulak. Wa qala Allah Ta'ala, dan lagi firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Artinya, tiada mengetahui Allah Ta'ala, tiada menghendaki Allah Ta'ala karena menjadikan atas kamu di dalam agama itu daripada susah dan picik, tetapi menghendaki Allah Ta'ala karena mensucikan akan kamu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau kepada kita dan memahamkan pada saroditana, membuat pernyataan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita supaya bersuci. Supaya bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk menjaga kebersihan, untuk kita bersuci, bukanlah untuk menyusahkan kita. Bukan karena untuk membuat kita susah, membuat kita nangkin so bahat karejo indah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuannya, ataupun dia ingin supaya kita itu senantiasa bersih. Arana alaqna yason,
na menjaga kesehatan non ahli nakin itulah dia orang-orang yang tenang dan senang. Alak na sonang, alak na tenangi, alak na menjaga kesucian, baik ia kesucian daripada yang zahir, baik dia kesucian daripada yang batin. Aranay nang nangkin naginjangan do pe kajin taon. Naginjangan do kajin taon na dongkon bersuci. Bersuci. Dungi kajinta na dongkon bersuci son adalah khusus kepada badan dan tubuh kita. Tubuh kita ada dua, tubuh yang zahir, tubuh yang batin. Jadi sama-sama ada cara ataupun alat mensucikan dia. Mensucikan yang zahir dan mensucikan anggota yang batin tidaklah sama. Indah sarupa ini. Indah sarupa cara niba marsuci anggota na zahir doh cara niba marsuci anggota na batin. Jadi jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibayan songonon nangkin kajina adong ilahan Allah taala panduan kita supaya kita bersih, supaya kita sonang. Palayas daboy nang sonang mete. Allah. Pala yas sonang ni. Kan na jolo yajar kon tobang-tobangi ding guru-guru tay sekolah poda na 5. Ini do. Termasuk mainkin neta kajian. Payas badan niba, ipayas nangkin roa niba, ipayas ati-ati niba, ipayas pekarangan niba. Ono. Tadi bay tambah ia menjadi onom. Payas cakut niayamu niya. Ison makanang manombo salana itile. Jamaah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan itu adalah bahagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Menjaga kebersihan, menjaga kesucian, baik bahkan kepada semua pekarangan dan rumah kita, itu adalah bahagian daripada setengah iman. Kemudian dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yaitu kebersihan. Apa kata Nabi? Miftahus salati at-tuhur. Miftahus salati at-tuhur. Artinya bermula anak kunci sembahyang itu bersuci. Jadi kunci ni sumbayangi. Sobi sedong kon nangkin sada sumbayangi sumbayang mesti harus menjaga kesucian. May maksud nangkin kesucian di son? Yang pertama termasuk kesucian anggota badan kita daripada wudu. Angkon na marwudu doinang so baru bisa sumbayang. Allah. Angkon na marwudu do so baru bisa sumbayang. Imasudong kon na binta dalam hadis yang lain, wala wudu'a la wudu'a la salata liman la wudu'a lah. La salata liman la wudu'a lahu. Tidak akan sah salat seseorang apabila dia tidak berwudu. Jadi yang kena berwudu do, ima sujago wudu niba, Nabi sesum iba sumbayang, anggona wudu. Jadi jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wudu ini adalah penting apabila kita mau melaksanakan ibadah salat. Maka kita harus suci daripada hadas kecil, apatah lagi daripada hadas besar. Miftahus salati at-tuhur. Anak kunci salat itu ialah bersuci. Palaget masuk batu bagas ang kunadong di kuncina. Ang kunadong di kuncina, so bisa masuk tu bagasan. Palaget nangkin get sumbayang iba, ang kunadong manangkin wudu na. Wudu itu adalah bagikan kunci bangunan ataupun kunci rumah kita.
tidak bisa solat. Tidak sah solat seseorang tanpa dengan berwudu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita pelajari ini ialah daripada bab hadas. Menjaga hadas itu adalah daripada bahagian menjaga kesucian ataupun kebersihan kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'alan nazafati. Buniyad dinu 'alan nazafati. Artinya dibinakan, yakni didirikan agama itu atas suatu yang suci. Jadi agama ini maju, agama ini tinggi, agama ini bermarwah dan bermartabat karena menjaga kesucian. Jadi agama tahun ini mau termasuk donangkin pembeda ni agama tahun dan agama lain karena menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Selepas iba daripada kesucian. Makanya adanya wudu itu bukan hanya sekedar sebenarnya menghilangkan kotoran-kotoran ataupun menghilangkan najis-najis yang ada pada tubuh kita, dan bahkan bukan hanya menghilangkan sesuatu yang menjijikkan pada tubuh kita, bahkan itu adalah bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam satu fadilah wudu itu bisa menghilangkan penyakit, maguinang penyakit, disebabkan karena kita melakukan bahagian daripada perkara-perkara wudu. Mago penyakit. Imesina luar biasa na. Nangkin wudu menjaga diri kita daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Di waktu najolo mengaji kami di Mekah, di halqah gurunta yang mulia Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi rahimahullahu ta'ala, pernah beliau menceritakan satu kisah seorang tua yang sudah lama tidak salat. Sadabayo natobang, tidak sumbayang-sumbayang. Jadi rohnya ini bayon, termasuk manya ini igung. Adong sajo na sakot, adong sajo na sumbat di igung niya. Alayon sa bangso na marepeng, tay parepeng na sora sumbayang. Jadi pendek carito, marubat tu jaya, marubat tu julu. Kehe tu doktor, ke tu rumah sakit, tehe tu doktor spesialis, inda dong nara, nabahat maubat nabutena. Dia ma songon dia na sumbat, adong sajo na ganjil-ganjil di bagasan ni igungi. Susah marnapas, haskas mantong nyai mantong ilalaya, nangkin naroon penyakit di bagasan ni igungan. Nada busong ni biayabe, palay taligin parubatan taon na madung doktor na luar biasa de sudeninya. Tamatan-tamatan luar negeri de sudeni. Jadi adong saat isa da ulama na godang. Pala saruditana guru ni guru. Guru ni guru. Topotan ni halak sude para ulama-ulama. Ima na margora Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad. Syekh Muhammad Hasan Al-Masyaton guru ni ulama-ulama anta. Termasuk ma ulama-ulama anta sian tabakselon. Marguru tu beliau nangkin Syekh Abdul Halim Tuan Naposo, Tuan Syekh Ismail Yusuf, Tuan Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, dan Tuan Syekh Tuan Jakarta.
dan Tuan Syekh Muhammad Yaqub dan lain-lain nabatan lupa ulama-ulama tak. Jadi kemon kale manopol imatu sehon manjalaki dalan dohon manjalaki usaha sangat sondia somalum banyak itu. Dung lalu alai nang kintu joloni sehon ya Syekh, ada yang kami mau sampaikan kepada Tuan Syekh. Ini ayah saya kurang sehat, manaonokan nasosehati. Aha penyakit na ning beliau, penyakit nayahon ima igung. Adong sajo na ganjil, adong sajo na haskas, marisi songon na sumbat. Jadi susah Tuan Guru. Make tu rumah sakit, make tu dokter, make tu spesialis. Ison kan na bahatan spesialis. Lon. Jadi jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dung salo senangkin icaritonia niyaon mangkuling masyahon. Kita jolo tu kamar niya. Hoison mahodani tu anak nain. Ibu seng mantong malo na sehon manjago marwah ni ayah niyaon. Manjah niyaon. Manjago marwah dung lalu alay tu kamar ni sehi idong kon sehima. Adong dosa pon konon kudiho niya. Mandong kon tobang-tobangon. Adong sa pon konon kudiho ni Syekh. Ola ya Syekh. Ulang komargabus dan niya. Olo niya. Ulang komargabus. Madung 3 tahun mahona sumbayang niya. Barung 3 tahun mahona sumbayang niya. Pala nga salay ng 21 tahun mau na sumbayang niya. 21 tahun mau ya Syekh na sumbayang niya. Jadi ubat mo sumbayang may dunia. Daray ubatan nang guna sumbayang niya. Tu dia spesialis na daraon. Angkon na sumbayang mo ulang betinggal kon sumbayang mo mulai sanari. Dungi pala na sumbayang wana berarti ang kon na wudu di bagasan na marudu ima danang kinuubat miniya. Aha maya Syekh niya. Panjang soy basuhomu komu, panjang soy basuhomu komu, tanganmu, panmu, ulumu sudena, ulang kolupa, ulang tinggal kon kumur. Mamasuk ko naik tu pamangan, mamasuk ko naik tuigong niya. Nangkan manghilang kon penyakit day niya. Jadi pola igung ni bay basuk manghilang kon penyakit na adong nison, manghilang kon penyakit na dong diulu. Pola markumur ipamasuk tu pamangan ni ba manghilang kon nangkin penyakit na adong di bagasan ni pamanganon sampai terus tu bagian bawah. Ima rahasia ni namar kumur memasukkan air kepada mulut dan memasukkan air kepada hidung. Nasadionok dung salo sesiani mulak malay dung mulak kaleon sumbayang. Beberapa hari indah beberapa poken warna. Beberapa hari dudun garejo niya sumbayangi. Madung mago may ng penyakit ni ibu. Masya Allah. Spontan na nangkin air sembahyang yang diikutkan disertakan padanya yaitu berkumur-kumur. Mamasukkan air tu pamangan, mamasukkan air tu igung niba. Jadi ulang lupa. Palagit marudu iba, panjang somarudu, dibasuh tangan. Naibasuh maksud na naniri, onde bo. Ulang basuh sampai tu cikuan. Ang membasuh sampai tu cikuan na marudu do magwarnay. Sunnah di dalam
ketika kita sebelum berwudu, maka kita basuh dulu kedua tangan. Asyang konne basuh na dua tangan, karena inilah alat kita membantu untuk melalukan air pada seluruh pada anggota wudu. Baru nangkin berkumur-kumur iba. Pamasuk maiki, pamasuk ulang bondut. Ulang bondut pakaluar dong. Ulang sasamangkuk na perlu bahati. Oli benko samangkuk biang. Itu dia di benko sekedar soni. On may tangan ni ba? Buat so. Lain ke mulut, lain ke hidung boleh. Adong deba kadang ni pamasuk ni itu pamangannya, adong de peson nangkin iba niya menina. Bisa sekaligus lain tu mulut, lain nangkin tu hidung, tapi sekali angkat aiki bisa deh. Sangat sondia mamamalomu na maloho nangkin songoni bayan sada-sada tu pamangan jolo parjolo bah nangkin tu hidung. Idkhaluhu wa ikhrajuhu, memasukkannya dan mengeluarkannya. Ulang do inum, ulang ipamasuk tu hidung ni ba, isirukon inandu. Nana tersiluk dutong kinai marmancitan di ulumi. Jadi jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu kisah yang nyata bahwasanya rahasia wudu itu tidak hanya sebatas yang kita pelajari pada pagi ini, namun bisa wudu itu dengan cara kita melakukan daripada wudu dan sunnah-sunnahnya akan bisa menghilangkan penyakit. Mela dosa, mela penyakit. Anggodung do mela dosa, mela penyakit, tenang deh. Tenang mentuang adup ya. On makadang manombo na si tabino to itele. Leng marnyai bayoi, beleng marnyai anak borui ape ben na sungada do markumur-kumur. Indaw ngada markumur-kumur. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah yang ada pada wudu itu dan bahkan pada salat itu kita berusaha sedaya mampu kita. Semakin kita banyak melakukan sunnah di dalam satu ibadah tersebut, maka semakin banyak fadilah, keuntungan yang kita dapatkan. Jadi kisah ini mungkin diambil daripada salah seorang guru kita yang terjadi pada masa Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad, Syekhul Masyayikh, gurunya para ulama-ulama kita. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mawanan kining nabintang buniyad dinu 'alan nazafah. Dibinakan ataupun didirikan agama itu atas suatu yang suci. Agama itu adalah daripada yang bersih, daripada yang suci. Makanya kita harus menjaga kesucian kita. Maka bab taharah yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu menjaga kesucian kita daripada hadas. Badan nibaun marhadas. Rado rupa badan nibaun marhadas. Sundepi benko mangwangi ina, mambada ina, sahinggo tolu nangkin warna ni bolangmu, bolang na lomlom, na bontar, na narara. Radeng nangkin leng marhadas warna. Makanya mensucikan daripada hadas itu yaitu dengan melakukan ataupun dengan mengangkatkan air wudu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul iman. Al-wudu'u syatrul iman. Artinya bermula mengambil air sembahyang itu seperdua iman, yakni mengambil air sembahyang itu yang menyucikan ia akan hadas itu setengah daripada iman, dan mengerjakan sembahyang itu setengah iman, dan mengerjakan keduanya itu sempurna iman. Jadi ulang lupa
Nangkin wuduon na pala perlui asal malidang sumbayang naininya. Tidak. Karena wudu itu, bersuci itu ataupun wudu itu adalah dia bahagian daripada iman. Dan solat itu juga bahagian dari iman. Tandon yalakna mari iman sumbayang. Apabila sudah digabungkan wudu dengan sembahyang, maka disitulah saatnya sempurna iman kita. Sempurna iman liba dengan adanya wudu dan adanya sembahyang. Ketahui olehmu bahwasanya toharoh itu 4 martabat. Dison masuk maiton tu pembahasan secara fikih. Pola nangkini nang dalil-dalil ni toharoh deh. Pelajaran tai nangkinan adalah dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang toharoh. Jadi yang di dalam fikih indah pola bahas membahas dalil. Arana fikih adalah keterangan pemahaman daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah songon pola belajar hadis kita tentang belajar tafsir na firman saja mesi, na hadis saja me. Kalau kita sudah masuk kepada fikih, pola nai dongkone nang kini si firman na indai dongkone hadis na, bukan berarti itu bukan firman, bukan berarti yang dipelajari itu hadis Nabi. Itulah sebenarnya hakikat daripada pemahaman firman Allah dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kita untuk menjaga kebersihan dan kesucian itu, bukanlah sebenarnya Allah ingin menyusahkan kita. Bukanlah Allah sebenarnya ingin memberatkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak bagaimana kita supaya ringan dalam hidup ini, terjaga dengan kesucian dan kebersihan. Terjaganya kesucian dan kebersihan itu, itulah jalan kita untuk tenang dalam hidup. Adong nangkin kebersihan niat-niat. Nangkan naromon kajinta, imasidong konia nangkin dison mangunia ketahui olehmu bahwasanya taharah itu 4 martabat. Ada maksudnya bersuci itu ada 4 macam. Adong opat ayah nai payas kononta. Adong opat payas kononta. Anggodung do nangkin ipayas ko ijagoho kebersihan ni naupaton, maka itulah sebenarnya tujuan daripada yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, yuridullahu ayyatatahharu. Ini maksud nangkin Allah ingin mensucikan mereka. Berarti kita harus menjaga kesucian na 4 martabaton. Na 4 mocomon, insyaallah onma kajinta nangkan naro di hari yang akan datang. Mudah-mudahan semoga kita sehat semua. Ilahan Allah Ta'ala kesehatan, kesempatan di kita. Allah berikan terangnya akal dan pikiran kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana al-tubbina wajma'an syamlana
بحبيب لنا فعليه السلام ربنا ربنا أنت رحيمنا هو شافعنا حين يوم الندم وهو يسقي لنا عند هوض المنى لأن لنا بجوار الإمام بالنداء جاءنا به يا سعدنا فأجاب لنا أمتي يا سلام قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام من أراد بنا وبمجمعنا ربنا كائن الأنام ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف الزهام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا آبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام واحفظا ديننا من ديون حمينا واختما بالتقى عند حسن الختام والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا هزأ على المقام. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين واجعل مسانا مساء الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد.
اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada bala dan kemurkaan ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala kesusahan dan kesulitan ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang sedang menghadapi bencana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong dan bantulah saudara-saudara kami yang mendapat musibah ya Rabbal Alamin. Berilah mereka kesabaran dan ketabahan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka ya Allah, yang lebih baik daripada sebelumnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami, bantulah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mengadu dan hanya kepadamu kami meminta tolong dan hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Kami daripada hamba-Mu yang tiada daya dan tiada upaya ya Allah. Hanya Engkaulah tempat kami bermohon dan meminta tolong ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Jazakumullah khairan ahsanul jaza kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Tuan Guru kita yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Apa yang beliau sampaikan semoga bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semua. Tadi banyak Ustaz yang titip salam dari TikTok ya, saya bacakan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan tadi juga ada banyak penonton kita yang tidak bisa hadir karena sakit. Beliau menonton dari rumah, sudah lama sakit katanya, sudah 3 bulan lebih tidak melihat wajah Tuan Guru kata beliau. Jadi beliau berterima kasih tadi bisa menyaksikan langsung dari rumah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin mengulang kajian kita ini kembali nanti atau besok bisa dilihat di channel YouTube. Nama channel YouTube-nya adalah Martua Dalimunte dan kita live dari TikTok setiap hari Ahad. Itu TikTok-nya namanya Madu Murni ya. Nama channel YouTube-nya Martua Dalimunte ya, nanti bisa di like, subscribe, share, komen agar tidak ketinggalan video-video dari Tuan Guru kita ya. Saya ulangi, channel YouTube-nya Martua Dalimunte, nyalakan tombol lonceng agar nanti mendapatkan pemberitahuan ya. Mudah-mudahan apa yang Tuan Guru kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka bersuci dan orang yang suka menjaga kesucian. Karena Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat dan suka dengan orang-orang yang menjaga kesucian. Demikian, semoga kita bertemu di lain waktu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Wasallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabbi. Insyaallah. Bisa. Oh. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton tayangan kita. Bagi yang mau hadir ya di Majelis Taklim ini, boleh datang ke Masjid Raya Syekh Islam Maulana ya, setiap hari Ahad habis subuh ya, di Kota Padang Sidimpuan. Kajian kita bersama Al-Ustadz Ridwan Amiril atau Tuan Berkat ya.
Terima kasih pada semua yang telah menonton dan terima kasih pada semua yang telah dip sama tap layar ya. Barakallahu fikum, salam kenal dari saya Madu Murni ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu di hari Ahad yang akan datang kembali menyaksikan kajian kita. Barakallahu fikum, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu lain waktu. Bye bye. Terima kasih semua teman-teman. Barakallahu fikum.